guys, selamat datang di channel Kumpulan Drama. Keesokan harinya turnamen tahunan akan diselenggarakan. 4 tim berkumpul untuk bertanding. Tak ada peraturan dalam pertandingan ini. Kelompok yang sampai terlebih dahulu akan dinyatakan sebagai pemenang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Bianca selalu membuat kecurangan untuk mensabotase lawannya. Ia pun menyuruh anak buahnya yang merupakan ikan duyung untuk mendorong perahu lawan. Wednesday dengan cepat mengetahui kecurangan itu. Ia pun segera mengeluarkan jaring untuk menangkapnya. Setelah itu, masing-masing kelompok mengambil benderanya. Saat Wednesday menyentuh bendera itu, tiba-tiba ia mendapat penglihatan. Ia melihat seorang anak yang sangat mirip dengannya. Anak itu berkata, Wednesday adalah kuncinya. Lalu ia pun sadar dan kembali ke pertandingan. Tim Wednesday lagi-lagi disabotase, dan beruntungnya Ting masuk ke laut dan menampar ikan duyung itu. Dan akhirnya tim Wednesday pun menang. Malam harinya, ia kembali menyelidiki potongan gambar. Ia memasuki ruangan misterius. Ia yakin buku yang ia cari ada di sana. Setelah memecahkan teka-tekinya, pintu pun terbuka. Sesuai dugaannya, buku itu pun ditemukan. Saat ia akan pergi, tiba-tiba ada sekelompok orang misterius yang menangkapnya. Ruangan itu ternyata adalah markas sebuah kelompok yang bernama Nachi, yang beranggotakan Bianca, Xavier, dan juga yang lainnya. Wednesday yang bukan anggota kelompok tersebut terancam mendapatkan hukuman, namun ia berhasil melepaskan diri dengan sangat mudah. Setelah menyatukan gambar pada buku, ia pun menyesuaikan gambar tersebut dengan patung yang ada di sana, yang merupakan pendiri kota Jericho, Creston. Keesokan harinya, semua murid mengikuti bakti sosial. Ia kemudian memanfaatkan momen itu untuk menyelidiki apa hubungan Creston dengan dirinya di masa lalu. Sesaat kemudian, ia melihat seorang anak bernama Eugene sedang dibuli oleh Lucas bersama dengan teman-temannya. Ia kemudian menghadang mereka, hingga perkelahian pun terjadi. Setelah mengalahkan mereka, ia pun mengajak Eugene berkeliling. Mereka kemudian memasuki sebuah ruangan dan menemukan barang-barang peninggalan Creston. Lalu ia menemukan sebuah lukisan yang dimana terdapat anak yang sebelumnya muncul dalam penglihatannya, yang membuatnya semakin yakin kalau ini semua saling berkaitan satu sama lain. Ia bertanya kepada Tyler, di mana rumah Creston dulu. Tyler menjawab, rumah Creston ada jauh di dalam hutan yang sangat berbahaya. Wednesday pun pergi ke sana seorang diri. Ia terus menyentuh benda-benda di sana untuk mendapatkan petunjuk. Saat menyentuh gerbang, ia mendapatkan penglihatan tentang masa lalu. Saat itu, semua keluarganya dikecam oleh Creston karena dianggap sebagai penyihir. Mereka semua dikurung dan dibakar hidup-hidup. Ia melihat anak dalam lukisan itu yang ternyata leluhurnya bernama Goody. Beruntungnya, Goody bisa menyelamatkan diri dan berkata bahwa Creston adalah orang yang sangat jahat. Ia tidak akan berhenti sampai bisa membunuh mereka semua. Saat tersadar, ia dikejutkan dengan kedatangan sang monster. Ia pun melarikan diri dan menemukan jejak kaki manusia. Tiba-tiba Xavier muncul dan berkata, ia sengaja datang untuk menyusulnya. Saat ia hendak menunjukkan jejak kaki tersebut, ternyata buktinya sudah hilang karena air hujan. Tiba di acara penutupan bakti sosial, Wednesday berencana membakar patung Creston sebagai bentuk balas dendam atas kejahatan Creston terhadap leluhurnya. Malam harinya monster kembali menemukan mangsa. Ia adalah seorang pengemis yang sedang beristirahat di dalam hutan sambil mengotak-atik sebuah kamera. Berkat hal itu, inspektur polisi melihat hasil potretan korban yang memperlihatkan wujud monster. Setelah itu, Wednesday pergi ke ruangan autopsi untuk menyelidiki kasus tersebut. Ia dibantu oleh Ting untuk memeriksa mayat pengemis yang baru saja mati. Ia melihat kaki korban telah terpotong dengan 2 jari terputus. Wednesday menyimpulkan bahwa setiap korban akan kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Di dalam kelas, ia memperhatikan Xavier yang bersikap aneh. Ia berkata punggungnya sakit karena bermain sanggar. Namun ada bekas luka cakaran yang membuat Wednesday curiga. Lalu ia menyelidiki ruangan lukisan Xavier. Tak disangka di sana terdapat banyak lukisan sang monster. Wednesday terkejut dan berpikir, apakah ia adalah monster itu?
Buru-buru ia pergi menemui inspektur polisi dan menunjukkan lukisan-lukisan itu. Ia meminta polisi untuk menginterogasi Sapphire sebagai tersangka pembunuhan. Namun polisi menolak karena buktinya masih terlalu lemah. Akhirnya, Wednesday kembali membawa bukti-bukti itu untuk ditelusuri lebih lanjut. Saat ia dan Eugene memperhatikan lukisannya, Eugene berkata, ia pernah melihat gua yang sama persis dengan lukisan itu. Lalu ia mengantar Wednesday menuju tempat tersebut. Dengan berani, mereka nekat masuk ke dalam gua itu. Mereka terkejut melihat banyaknya tulang belulang yang membenarkan bahwa tempat itu adalah markas sang monster. Tak lupa Wednesday mengambil sepotong tulang yang akan dijadikan sebagai barang bukti. Selain itu, ia juga mengambil bekas darah Sapphire agar DNA-nya bisa dicocokkan dengan tulang yang ia temukan. Saat mengambil barang bukti, ia ketahuan oleh Sapphire. Sapphire membantah dan berkata, ia bukanlah monster seperti dugaannya. Ia menggambar sosok monster itu karena selalu muncul dalam mimpinya, dan bekas cakaran tersebut ia dapatkan dari lukisan tersebut. Wednesday tidak percaya dengan perkataan Sapphire. Ia tetap pergi menemui polisi dan menyerahkan barang bukti yang sudah ia dapatkan. Setelah itu, Wednesday fokus untuk menyelidiki markas sang monster. Dengan harapan, ia bisa mengungkap monster itu kalau ia tidak berbohong. Malam harinya, Nevermore mengadakan pesta dansa. Namun Wednesday tidak tertarik sama sekali. Ia memanfaatkan momen itu untuk menyelidiki markas sang monster bersama Eugene. Namun Ting menggagalkan rencana tersebut dan menyuruh Tyler untuk menjemput Wednesday ke pesta dansa. Mau tak mau, ia pun ikut ke pesta tersebut. Wednesday pun berdandan dengan sangat cantik dengan menggunakan gaun serba hitam. Eugene datang mengajak Wednesday untuk menjalankan misi itu. Namun ia meminta maaf karena pengintaian mereka harus ditunda. Mereka akan melanjutkan pengintaian itu besok malam. Eugene yang sudah terlanjur menyiapkan semuanya tidak mendengarkan Wednesday. Ia pun nekat pergi ke hutan sendiri. Kedatangan Wednesday di pesta menyita perhatian semua murid. Mereka semua kagum dengan penampilan Wednesday yang tampak berbeda. Ia kemudian mendekati Wednesday dan mengatakan mengapa ia sangat membenci Tyler. Ternyata saat acara bakti tahun lalu, Tyler bersama teman-temannya merusak mural buatan Sapphire. Tyler mengakui kalau perbuatannya itu salah. Mulai saat itu, ia tidak bergaul dengan Lucas bersama dengan yang lainnya. Saat itu pula, Eugene melakukan pengintaian. Ia melihat seseorang meledakkan gua tersebut. Lalu orang itu mengejarnya, dan dengan cepat ia melarikan diri. Kemudian, Lucas dengan teman-temannya datang untuk balas dendam pada Nevermore karena sudah merusak patung Creston. Mereka pun menghujani pesta itu dengan cat berwarna merah. Saat itu pula, Wednesday mendapat penglihatan tentang Eugene yang diserang oleh monster. Dengan cepat, ia berlari ke hutan dan disusul oleh seorang guru Nevermore. Sayangnya, sesampainya di sana, mereka sudah terlambat. Keesokan harinya, Nevermore mengadakan acara kunjungan orang tua. Seluruh orang tua berkumpul. Kepala sekolah membuka acara dan mengumumkan kalau Eugene masih hidup. Saat berdiskusi dengan orang tua Wednesday, ia mengambil sedikit waktu untuk menggali informasi tentang tindakan pidana ayahnya yang membunuh seorang pria bernama Garrett. Sang ibu membantah dan mengatakan kalau itu tidak benar. Wednesday tidak percaya dengan perkataan ibunya dan bertekad akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, Bianca juga bertemu dengan ibunya. Mereka tampak tidak baik. Selama di Nevermore, ia tak pernah dijenguk oleh ibunya. Ia terlalu sibuk dengan komunitas Morningsong dan suami barunya. Bianca tidak suka dengan sikap ibunya yang selalu menggunakan kekuatan Siren untuk menguras kekayaan Morningsong. Tujuannya datang ke Nevermore adalah agar Bianca meneruskan pekerjaannya, karena saat ini kekuatannya sudah melemah. Ia sama sekali tidak peduli dengan perasaan Bianca, yang pasti dalam beberapa waktu ke depan, ia harus keluar dari Nevermore. Setiap hari, Wednesday selalu menjenguk Eugene. Dan sampai saat ini, ia masih berpikir kalau semua ini adalah salahnya. Di saat yang sama, kasus bunuh diri terjadi di kamar jenazah. Saat itu, penyelidikan sedikit terhambat karena CCTV di sana telah tertutup oleh permen karet. Di sana juga ditemukan sepucuk surat yang bertuliskan kalau ia merasa bersalah karena telah menuduh ayah Wednesday sebagai pembunuh Garrett. Hal tersebut sangat mencurigakan. Seolah-olah si korban mengembalikan nama baik ayah Wednesday. Lalu polisi datang ke Nevermore dan menangkap ayah Wednesday. Sejak saat itu, Wednesday semakin gencar mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya, ayahnya mau menceritakan semuanya. 32 tahun yang lalu, Garrett jatuh cinta pada ibu Wednesday. Lambat laun perasaan itu berubah menjadi obsesi.
Ayah dan ibunya sempat melaporkan itu kepada polisi. Ayah Garrett yang kaya raya membungkam kenyataan itu. Ayah Garrett yang sangat benci orang buangan sangat marah ketika putra si mata wayangnya dituduh. Hingga suatu malam di pesta dansa, Garrett datang dengan penuh amarah. Ayah Wednesday saat itu hanya bisa membela diri, hingga akhirnya ia pun terpaksa menusuk Garrett. Melihat gerak-gerik sang ayah membuat Wednesday tidak percaya dengan perkataannya. Lalu ia menemui ibunya untuk menanyakan kebenarannya. Ternyata bukan ayahnya yang menusuk Garrett, melainkan ibunya. Sang ayah menyuruh ibu pergi agar ia tidak ditangkap polisi. Wednesday yang masih kurang puas dengan jawaban ibunya akhirnya menggali kuburan Garrett. Setelah menyentuh makam tersebut, ia mendapat penglihatan. Ternyata Garrett meninggal bukan karena tertusuk pedang, melainkan karena racun yang ia bawa. Ayah Garrett menyuruhnya untuk meracuni seluruh anak buangan. Namun karena kecelakaan kecil, membuat racun itu merenggut nyawanya. Wali kota yang dulu menjabat sebagai polisi yang bertanggung jawab atas kasus ini menutupi kenyataan itu dan melimpahkan semua kesalahan itu ke ayah Wednesday. Karena semua bukti itu, wali kota terpaksa membebaskan ayahnya. Sang ibu bertanya sejak kapan ia mendapatkan kekuatan itu dan menyadari kalau kekuatan Wednesday jauh lebih besar dari miliknya. Ia pun menasihatinya agar lebih berhati-hati dan akan meminta leluhurnya untuk melindunginya. Setelah menyelesaikan kasus itu, ia kembali menyelidiki kasus Rowan dan Monster. Saat ia menginterogasi kepala sekolah, mereka dikejutkan dengan tulisan "Fire will rain", yang artinya hujan api akan turun. Pada malam hari, ia pergi ke makam Creston. Ternyata teman-temannya sudah menyiapkan kejutan ulang tahun untuknya. Namun ia tidak peduli. Ia terlalu sibuk menyelidiki kalimat "Fire will rain". Ia kemudian menyentuh tulisan itu dan mendapat penglihatan bertemu dengan Goody. Lalu Goody menunjukkan sebuah gerbang yang merupakan petunjuk baginya. Keesokan harinya, ia mendapat hadiah ulang tahun dari ayah dan ibunya, berupa mayat tupai dan sebuah syal rajut berwarna hitam. Dari Tyler, Wednesday mendapatkan secangkir kopi yang bertuliskan "Happy Birthday" dan undangan makan malam berdua. Sayangnya, Wednesday menolak karena saat itu ia sedang sibuk. Malam harinya, ia menemui Sapphire dan menanyakan gerbang yang ada di lukisan itu. Sapphire menjawab, ia pernah melihat gerbang tersebut dalam mimpinya dan juga tahu lokasi gerbang itu. Ternyata, gerbang tersebut adalah gerbang lama rumah Garrett. Ia pun pergi ke gerbang itu dan menemukan wali kota keluar dari sana. Wali kota menghubungi polisi dan berkata ia telah mengetahui dalang di balik semua ini. Wednesday yang mendengarnya tentu saja penasaran dan mengikuti wali kota. Saat wali kota menyeberangi jalan, tiba-tiba ia ditabrak mobil berkecepatan tinggi hingga ia terbaring koma di rumah sakit. Wednesday curiga kalau ada seseorang yang sengaja menghalangi wali kota untuk mengungkap segalanya. Tiba di sekolah, ia dimarahi kepala sekolah karena selalu terlibat dalam masalah. Ia pun dihukum dan tidak diizinkan keluar asrama sampai semuanya aman. Bukan Wednesday namanya, kalau ia tidak membangkang. Saat malam tiba, Tyler datang menjemputnya keluar bersama teman sekamarnya. Mengetahui itu, akhirnya Sapphire menyusul mereka sampai di kediaman Garrett. Mereka bingung karena rencananya malam ini mereka akan merayakan ulang tahunnya. Namun, ia sama sekali tidak tertarik dengan rencana itu. Baginya, penyelidikan ini jauh lebih penting. Setelah membuka garasi, tak disangka di dalam garasi tersebut terdapat mobil yang telah menabrak wali kota. Hal ini sangat mencurigakan karena diketahui keluarga Garrett sudah lama meninggal dunia. Mereka terus menelusuri seisi rumah dan menemukan lilin pemujaan. Ia menyentuh lilin itu dan ternyata masih hangat, yang artinya masih ada orang dalam rumah itu. Mereka berpencar. Wednesday dan temannya berada di ruang atas. Di sana mereka menemukan sebuah kamar yang bersih dan rapi. Terlihat juga sebuah mainan musik berinisial LZ yang merupakan kepanjangan dari Laurel Gage, seorang adik Garrett. Tak lama kemudian, Tyler berteriak karena monster datang dan menyerang mereka. Dengan cepat mereka berusaha kabur hingga akhirnya jatuh ke lantai bawah. Di sana mereka menemukan potongan tubuh korban yang dibunuh oleh monster. Setelah berhasil kabur, mereka kembali ke rumah itu dan membawa Tyler ke rumahnya. Sesampainya di rumah Tyler, inspektur polisi memergoki mereka. Wednesday mengajaknya untuk menunjukkan bukti yang mereka temukan. Sayangnya, rumah itu ditemukan dalam keadaan kosong. Tak ada bukti, baik itu potongan tubuh maupun tempat tidur. Untuk kesekian kalinya ia gagal membuktikan perkataannya kepada polisi. Ia kemudian kembali ke kamarnya.
Temannya marah karena ambisinya itu hampir membuat nyawa mereka hilang. Ia juga tak menghargai perayaan ulang tahun yang sudah mereka siapkan. Hingga akhirnya ia pun ditinggal sendiri. Jika biasanya Wednesday menyukai momen itu, namun untuk pertama kalinya ia benci ditinggalkan. Di tengah kesedihannya, ia membuka kotak musik Laurel. Ia pun menemukan foto-fotonya selama bersekolah di Nevermore, yang berarti Laurel masih hidup dan selalu mengawasinya. Setiap orang yang hampir bisa mengungkap kebenaran ini, pada akhirnya selalu dibunuh. Ada beberapa orang yang ia curigai, namun bukti yang ia miliki masih lemah. Usai menghadiri acara pemakaman, Wednesday bertemu dengan pamannya. Kedatangannya diharapkan bisa membantu Wednesday dalam penyelidikannya. Sang paman menyebut monster itu sebagai Hai. Ia tergolong monster yang pendendam dan temperamen. Ia terlahir dari mutasi dan terikat pada seseorang yang ia anggap sebagai tuan. Yang berarti, dalang dibalik semua ini ada dua orang, monster dan tuannya. Target pertama dalam penyelidikan mereka yaitu Sapphire. Setelah membuntutinya, mereka melihat Sapphire bertemu dengan seorang dokter wanita. Hal ini membuat Wednesday yakin kalau dokter tersebut adalah Tuan Sapphire. Mereka kemudian membicarakan itu di kafe. Tyler datang dan memberikan kopi gratis kepada mereka. Melihat gambar yang terpampang membuat Tyler tertarik untuk melihatnya. Ia kemudian menagih janji kencan mereka dan akan menemuinya nanti malam di makam Creston. Malam harinya, Tyler menyambut Wednesday dengan mawar hitam dan menyiapkan tempat khusus untuk mereka berdua. Di malam itu juga, ia mengungkapkan perasaannya pada Wednesday. Saat ia sampai di kamarnya, ia terkejut karena kamarnya berantakan dan menyadari seseorang telah masuk. Ia juga menyerang Ting serta mencuri bukunya. Ia kemudian meminta bantuan sang paman. Paman menyetrumnya beberapa kali, hingga akhirnya Ting pun berhasil diselamatkan. Melihat kejadian itu, ia meminta pamannya kembali, karena saat ini ia menjadi incaran para musuh. Ia tak mau kalau pamannya menjadi korban berikutnya setelah Ting. Paman pun berkata, ia akan menjaga Ting malam ini dan akan pergi besok pagi. Kepala sekolah ternyata sudah mengetahui tentang monster. Namun ia sengaja menutupi hal itu karena ia ingin menyelamatkan semua orang yang ada di Nevermore termasuk Wednesday. Bianca kemudian mengajak Wednesday ke markasnya dan berkata kalau ia memiliki informasi terkait pembunuhan wali kota. Dari kesaksian Lucas, ia sempat melacak Laurel sejak acara bakti sosial, yang berarti Laurel belum mati dan menggunakan identitas baru untuk berbaur di antara mereka. Wednesday kemudian menemui dokter wanita yang ia curigai sebagai Laurel. Ia mengungkapkan semua informasi tentang Laurel yang mengarah kepadanya. Beberapa menit setelah kepergian Wednesday, dokter wanita tiba-tiba diserang dan dibunuh oleh monster. Wednesday yang emosi menemui Sapphire dan menuduhnya sebagai monster. Tuduhan itu dibuktikan dengan adanya barang-barang korban, mulai dari kacamata Rowan hingga kalung dokter wanita. Lalu polisi pun datang dan menangkap Sapphire. Setelah itu, ia pergi menemui Tyler untuk memberikan jawaban. Untuk pertama kalinya, ia jatuh cinta dan mau menjadi pacar Tyler. Saat Wednesday menyentuh tangan Tyler, ia tiba-tiba mendapat penglihatan kalau ternyata Tyler lah monster yang sebenarnya. Mengetahui itu, ia dan teman-temannya menjebak Tyler. Bianca dengan kekuatan sirennya menghipnotisnya dan mengikatnya dengan rantai. Ia pun diinterogasi oleh Wednesday, yang diketahui Tyler mendapat kekuatan itu karena menurun dari ibunya. Itulah sebabnya mengapa Sapphire selalu melarang Wednesday untuk dekat dengan Tyler. Saat Wednesday akan menyiksa Tyler, teman-temannya memilih keluar dan menemui kepala sekolah untuk melaporkan semuanya. Saat ia akan menyiksa Tyler, polisi datang dan membebaskannya. Tyler bersikap seperti orang biasa yang tidak tahu apa-apa, padahal ia adalah monster yang kejam. Kepala sekolah kemudian memanggil Wednesday dan mengeluarkannya dari sekolah. Sebelum pergi, ia menyempatkan diri dan menjenguk Eugene yang ternyata saat itu sudah siuman. Eugene kemudian memberikan petunjuk. Mendengar itu, ia kembali ke sekolah dan menemui Laurel Gage yang menyamar sebagai guru di Nevermore. Ia membela diri dan tidak membenarkan tuduhan itu. Lalu Wednesday memanggil Tyler hingga akhirnya Laurel mengaku. Mengetahui fakta itu, kepala sekolah membuka penyamarannya. Melihat itu, dengan cepat Laurel menyuntikkan racun mematikan ke leher kepala sekolah dan Wednesday dipukul hingga pingsan. Tepat pada malam gerhana merah, Wednesday diculik oleh Laurel dan Tyler. Sementara Ting kabur
dan menemui teman Wednesday agar ia bisa menyelamatkannya. Tak disangka, keluarga Gerrit adalah keturunan Creston. Seperti leluhurnya, ia sangat benci orang-orang buangan. Sebagai satu-satunya turunan yang tersisa, ia mengambil tanggung jawab meneruskan misi mereka dan membunuh semua orang-orang buangan. Kehadiran Wednesday memudahkannya untuk membangkitkan Creston. Karena untuk menjalankan itu, ia membutuhkan organ tubuh manusia dan tetesan darah dari keturunan Goody Adams. Setelah membacakan mantra khusus, Creston pun bangkit. Ia kemudian membunuh Wednesday dan pergi ke Nevermore. Tak lama kemudian, Goody Adams datang. Ia menggunakan kalung Wednesday untuk mengorbankan dirinya agar ia kembali hidup. Di sekolah, Bianca dan teman-temannya berusaha mengevakuasi anak-anak yang lain. Sementara Ting dan temannya pergi menyelamatkan Wednesday. Di tengah perjalanan, ia pun berubah menjadi serigala. Ia segera menyelamatkan Wednesday dari Tyler yang saat itu ia telah berubah menjadi monster. Keduanya pun bertarung, dan pertarungan itu dimenangkan oleh serigala. Sesampainya di sekolah, Wednesday langsung berhadapan dengan Creston. Sesuai petunjuk leluhurnya, ia harus menusuk jantung Creston. Beruntungnya, Bianca datang di waktu yang tepat, sehingga ia pun bisa menusuk jantungnya. Creston pun berubah menjadi buih-buih api. Tiba-tiba Laurel datang sambil mendorongkan pistol ke arah mereka. Dengan cepat, Eugene datang bersama pasukan lebahnya dan menggagalkan aksi tersebut. Misi pun selesai. Laurel dan Tyler akhirnya ditangkap polisi.